Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, menemani pengantar untuk berbuka puasa. Kajian-kajian edisi Ramadan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mendapat ridha Allah dengan kalimat gelarnya radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya. Kali ini saya akan mengangkat kisah daripada khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saat ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah diangkat menjadi seorang khalifah dari kaum muslimin saat itu, maka kebiasaan beliau berdagang tetap terus dijalani, karena memang sebelum menjadi khalifah beliau adalah seorang pedagang yang kerjaannya dari rumah ke pasar, rumah ke pasar. Saat kemudian beliau sedang memanggul kain yang luar biasa, kemudian bertemulah di jalan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, "Wahai khalifah, mau ke mana engkau?" Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Saya ingin ke pasar." "Bukankah," kata Sayyidina Umar, "saat ini kau telah menjadi seorang khalifah?" Maka Abu Bakar menjawab, "Kalau saya tidak berdagang, bagaimana anak dan istri saya makan sehari-hari?" Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Kalau begitu, mari kita datang ke rumah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ubaidah, yang mendapat gelar adalah kepercayaan dari umat." Maka kemudian ketika mereka datang bertemu dengan Sayyidina Abu Ubaidah, maka Ubaidah mengatakan seperti ini, "Wahai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, agar engkau konsentrasi mengurus umat, maka tinggalkan perdagangan dan kau akan mendapat gaji dari Baitul Mal." Maka akhirnya kesepakatan ini terjadi. Saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu fokus untuk mengurus umat karena sudah mendapat gaji dari Baitul Mal. Suatu waktu ketika kemudian istrinya meminta bahan-bahan kue, misalnya bahan-bahan manisan, dan kemudian dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku Abu Bakar As-Siddiq, saya ingin membeli bahan-bahan makanan untuk kita jadikan sebagai panganan makan kita, berupa makanan roti, manisan, dan lain sebagainya." Maka Abu Bakar berkata, "Aku tidak punya uang, karena sekarang aku sudah fokus kepada umat." Maka istrinya mengambil kesimpulan dan mengajukan saran, "Wahai suamiku, bagaimana kalau hasil dari Baitul Mal sedikit saja bagian hak engkau aku kumpulkan sebagai yang kau berikan pembelanjaan sehari-hari. Kalau ada kelebihan, aku akan kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit untuk membeli bahan-bahan makanan." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Kalau begitu aku setuju." Maka kemudian dari gajinya Abu Bakar As-Siddiq yang diberikan oleh Baitul Mal, kemudian diberikan kepada istrinya. Dari sisa pembelanjaan dia kumpulkan, misalnya Abu Bakar belanja kakek 10.000, dikumpulkan 1.000 uang kelebihan belanjanya. Maka subhanallah, dalam beberapa minggu kemudian uang itu terkumpul dan diberikan kepada Abu Bakar informasinya, "Wahai suamiku, aku sudah punya uang. Aku mengumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil belanja yang diberikan kau, hingga kemudian saat ini uangnya." Diberikan kepada Abu Bakar. Ternyata ketika dikumpulkan sangat luar biasa, jadi banyak. Apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar? "Wahai istriku, kumpulan-kumpulan uang yang engkau telah kumpulkan berikan ke Baitul Mal. Maka aku akan meminta kepada Abu Ubaidah untuk menerima gaji dari Baitul Mal hanya setengah gaji yang diberikan dari umat kepada aku." Apa istrinya menolak? Tidak. Istrinya berkata, "Kalau memang itu sudah keputusan engkau, wahai khalifah, wahai suamiku Abu Bakar, silakan engkau lakukan." Luar biasa keikhlasan seorang istri. Padahal uang itu dia kumpulkan sedikit demi sedikit hanya untuk membelikan makanan. Namun tatkala kemudian sudah terkumpul banyak, akhirnya dia menerima keputusan sang suami yang amat sangat luar biasa.
begitu jujur dan penuh dengan karismatik sebagai seorang suami. Jamaah rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang khalifah sangat luar biasa. Bayangkan dalam satu riwayat dikatakan pada saat beliau dalam keadaan sakit yang luar biasa, beliau memanggil anaknya yang bernama Aisyah. Wahai anakku Aisyah, apabila Bapak sudah kembali kepada Allah, maka uang-uang yang Bapak terima dari Baitul Mal, manakala tersisa, berikan kembalikan kepada Baitul Mal. Maka di dalam satu riwayat, Anas bin Malik menyampaikan saat Abu Bakar, seorang yang sebelum menjadi khalifah adalah miliarder luar biasa, setelah menjadi khalifah menjadi miskin, setelah wafat menggelar khalifah, dia hanya meninggalkan 1 ekor unta, semangkuk, 1 buah mangkok, kemudian hanya 1 buah selimut. Betul-betul dalam keadaan miskin. Miskin di dunia, tapi beliau adalah khalifah yang kaya di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembelajaran bagi kita terhadap kisah dari Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah harta-harta dunia sebaiknya kita jadikan bekal kendaraan untuk menjadi harta-harta akhirat. Miskin di dunia, tapi nanti menjadi orang yang kaya di akhirat. Inilah kisah sekilas dari perjalanan Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa selalu mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan sendiri, manakala ada harta-harta yang mampu kita berikan kepada masyarakat. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa pada hari ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian-kajian sahabat-sahabat Rasulullah pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.